Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Halo. Halo. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya Cak, ini katanya ngobrol lah ini soal apa sektor pariwisata kita di tengah pandemi ini kayak opo ya. Situ melaku mana tak gak gitu. Nah itu ini lagi live saya, jadi ini tadi kita sudah menghubungi beberapa konco-konco komunitas Patra yang Sukapura, kemudian konco-konco BHRI, termasuk di beberapa wilayah lah, sampean yang merupakan pegiat pariwisata, bahkan beberapa kali juga sangat konsen lah di bidang ini. Tapi aja ini memandang persoalan ini, kemudian kondisi yang seperti ini harus seperti apa. Sementara teman-teman pariwisata di 3 bulan terakhir katanya tadi disampaikan wis gak kuat wis, bah wis sakarpe pokoknya dibuka, gak ono aturan dari pemerintah wis. Yang jelas hari ini new normal duluan lah, meskipun Kabupaten Pasuruan juga secara prasyarat juga masih belum masuk kalau memang mengikuti ketentuan. Gimana? Ya, sebetulnya istilah new normal ini kan sebetulnya di masyarakat itu sebetulnya sudah berlaku tanpa ada kasus corona dan sebagainya. Saya ambil contoh, masyarakat ini sudah terbiasa dengan new normal ini. Contoh misalkan di pegunungan Tengger, kawasan Tengger yang notabene. Saya keluar dulu belum ke konteksnya dulu ya, secara umum dulu. Jadi masyarakat itu sebetulnya sudah new normal sebetulnya. Mereka sudah terbiasa. Coba aja sekarang ini. Mereka para petani menyemprot hama tidak sesuai dengan protokoler, tidak sesuai dengan SOP. Mereka biasa-biasa aja, bukan berarti saya berbicara ini menghalalkan ya, bukan. Ini fakta yang ada gitu, real gitu. Mereka mencampur obat yang notabene itu adalah obat-obat yang mengandung racun dan sebagainya untuk hama. Tapi mereka tetap dengan menggunakan rokok dan sebagainya, makan dan sebagainya kan itu. Dan saya kira tidak hanya di Tengger saja itu. Artinya saya hanya ingin menekankan bahwa istilah new normal itu masyarakat sebetulnya sudah menjalani gitu. Walaupun istilahnya apa gitu ya sekarang ini. Nah, kembali kepada fokus masalah new normal, bagaimana pariwisata itu, ya sebetulnya pemerintah segera ini, karena fakta yang ada dengan adanya lockdown, PSBB, apalah istilahnya itu, masyarakat itu tidak paham itu sebetulnya. Jadi masyarakat itu sebetulnya ingin pemahaman yang bagaimana yang betul-betul masyarakat itu, masyarakat awam sekalipun paham terkait dengan adanya kasus corona ini yang melanda semua bagian negara di dunia ini. Artinya bagaimana negara berperan memberikan pemahaman bahwa penyakit ini memang harus diwaspadai, tapi tidak boleh ditakuti. Nah, yang ada sekarang ini masyarakat itu takut. Justru dengan ketakutan itu imunnya turun dan sebagainya gitu. Nah, pariwisata sebetulnya dengan adanya COVID dan sebagainya itu, khususnya pariwisata alam ya, bukan man-made. Kalau man-made itu memang untuk carrying capacity-nya memang tidak memungkinkan gitu. Kalau alam ini kan terbuka gitu. Ya kayak Bromo lah katakanlah gitu. Ya, saya tidak mengambil benchmark yang lain, tapi saya ambil wilayah Bromo. Bromo dengan karakternya seperti ini, ada kabut, ada ini dan sebagainya. Saya kira ini juga bisa sebetulnya dengan ketentuan tidak meninggalkan protokoler yang ada, protokol kesehatan yang ada. Saya kira ini harus segera dibuka gitu. Tetap dengan menggunakan protokoler. Nah, persoalannya sekarang
semua destinasi di Indonesia itu sudah punya SOP dengan kegiatan, dengan adanya kasus-kasus yang seperti ini, kasus spesifik maksudnya ya. Ya. Itu yang ada itu SOP umum. Gitu. Nah ini pembelajaran bagi kita sebetulnya seluruh Indonesia. Kalau kita memang mau fokus, kita harus punya inisiatif ataupun apa istilahnya ya, SOP cadangan untuk itu. Nah ini sebetulnya kemarin program-program kita itu mengarahnya ke sana dengan adanya forum tata kelola dan sebagainya, kelembagaan-kelembagaan yang non formal ataupun formal yang di sana adalah independen, sehingga ketika ada kasus-kasus spesifik seperti ini, data pun siap gitu. Ketika pemerintah turun memberikan bantuan dan sebagainya, ini tidak acak lagi. Gitu. Nah kebetulan kasus di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BTS ya, saya tidak mau berbicara Taman Nasional. Bromo Tengger Semeru 4 kabupaten ini datanya jelas. Gitu. Sehingga ketika ada COVID ini, pemerintah turun tangan mau memberikan bantuan apapun terkait dengan dampak ini, kita sudah siap. Ya. Nah ini yang tidak dimiliki oleh institusi pemerintah. Sebetulnya pemerintah harus punya think tank yang tadi saya maksud itu berupa tata kelola gitu. Tata kelola destinasi pariwisata. Kalau di seluruh Indonesia ada seperti itu, saya kira semua akan lebih fleksibel, lebih siap dengan adanya apapun gitu. Nah kembali kepada masyarakat. Jelaslah masyarakat pasti itu. Karena gini, kita yang memberikan satu pemahaman bahwa pariwisata itu begini, bisnis yang tidak merugikan, bisnis yang tidak merusak alam dan sebagainya. Yang awalnya adalah diversifikasi usaha, ketika masyarakat sudah tahu dan sudah bisa merasakan dampak ekonominya dari pariwisata yang notabene mereka adalah latar belakangnya petani dan sebagainya. Ketika kena dampak seperti ini ya Pak, terasa mereka. Di satu sisi program pemerintah sangat getol membuka pariwisata dengan berbagai macam kemudahan termasuk visa dan sebagainya. Nah Bromo Tengger Semeru ini salah satu 10 destinasi prioritas nasional yang menjadi tujuan daripada ini. Ketika ini sudah kan ada demand, supply dan demand, itu harus imbang kan gitu. Ya, sekarang gini faktanya adalah sampai hari ini ya sebenarnya sudah ada apa ya istilahnya, ada pasar yang kepingin kapan Bromo dibuka dan sebagainya. Nah kalau menurut jenengan gimana ini harus disikapi seperti apa? Wis bukaan atau gimana bahasanya? Kalau saya memang ya harus dibuka gitu. Harus dibuka ya, usulannya dibuka harus saja dibuka. Gitu ya. Dibuka artinya dibuka tetap menggunakan protokoler dari 4 kabupaten. Pertanyaannya begini, saya lanjutkan dulu karena ini menyangkut dengan kewilayahan gitu. Pertanyaannya Bromo Tengger Semeru ini sebetulnya yang mengelola ini siapa sih kan gitu. Ya. Itu kata kuncinya gitu. Ketika 4 kabupaten ini punya tanggung jawab terhadap masyarakatnya itu yang terkena dampak dari pariwisata, akhirnya dibuka gitu kan. Ya. Nah sementara dari pihak yang punya kewenangan Taman Nasional tidak membuka, ini kan juga masalah. Iya kan? Nah artinya ini harus ada sinkronisasi. Nah ini pengalaman sebetulnya, ini pembelajaran bagi kita. Nah bagaimana stakeholder 4 kabupaten dengan Taman Nasional dan kota penyangga yang lain itu, misalkan kota Pasuruan, kota Malang dan sebagainya itu duduk bersama. Gitu. Ada kemarin sudah kita ini kan ya, kita ada draft, ada ini sudah mau di SK-kan gubernur. Saya kira itu sebetulnya satu kelembagaan yang kuat yang bisa menentukan itu. Gitu. Nah saya kira kita sekarang ini menunggu. Ya kita ngomong apa adanya sekarang. Gitu. COVID memang harus
harus diwaspadai bagaimana protokol ini dan sebagainya. Tapi masyarakat kan juga sudah jenuh. Nggak usah ngomong 3 bulan. 1 minggu, satu waktu ada erupsi beberapa minggu aja, beberapa bulan aja. Sudah sangat terpukul ya. Kan, iya gitu. Apalagi ini sekarang 3 bulan. Gitu. Kalau saya pantau memang sekarang bagi mereka yang murni bergerak di pariwisata ini dampaknya sangat terasa. Kecuali mereka yang masih punya kebun, punya ini usaha lain, ya dampaknya tidak sama lah. Nah, saya berharap dibuka saja masing-masing kabupaten ini duduk bersama bagaimana men-setting SOP sesuai dengan protokoler ini. Karena bagaimanapun itu kan menyangkut dengan transportasi jeepnya. Kalau yang kemarin itu tadi sudah ada yang ngobrol juga sih, sambatan banyak yang didol malah jeep. Ya karena tidak ada kejelasan. Ya gitu. Sampai hari ini memang dorongannya begini, akhirnya kalau melihat usulan sampean mau, yo ayo beberapa daerah yang berada di wilayah sekitar kawasan TNBTS katakanlah itu duduk bareng gitu biar masyarakat. Ya karena saya sendiri ini sedang. Tapi kalau duduk bareng mereka juga dihadapkan pada regulasi yang berbeda loh. Jadi new normal kan tidak bisa diberlakukan juga pada beberapa wilayah yang masih indeks tingkat kesembuhan dan sebagainya ini masih tinggi atau. Ya kayaknya seperti itu. Kita kan berbicara spesifik pariwisata. Jadi yang kita maksudnya duduk bareng ini dibuka. Mereka duduk menggodok SOP pariwisata ke Bromo gitu kan. Bahkan tidak hanya ke Bromo sih sebenarnya. Tadi kita nyoba ngomong sama PHRI juga sampai hari ini enggak tahu bahkan mereka kudu yo opo, akhirnya wis dibuka aja. Ya, kita hari-hari ini kebetulan saya terlibat secara langsung. Walaupun melalui Zoom dan sebagainya itu melalui media medsos. Dengan Kementerian Pariwisata ya. Kita sedang menggodok ini SOP beberapa daerah. Nah maksudnya kenapa sekarang ini di daerah kita sendiri yang memulai siapa gitu? Saya pinginnya dari gubernur ini, dari Jawa Timur gitu. Oke lah sekarang otonom Taman Nasional ini punya akses langsung dengan KLHK dan sebagainya. Tapi masyarakat Jawa Timur ini punya masyarakat yang 4 kabupaten, 4 kota penyangga dan sebagainya ini, yang harus segera ini. Gitu. Memang gini, Pak Kris, mungkin yang kemarin ini memang sebenarnya sektor yang paling tidak pernah dibayangkan kan ya. Kita mulai tumbuh kan bahasanya, tapi tiba-tiba ada yang. Itu masalahnya gitu. Kita ini menumbuhkan. Pemerintah kan ya juga punya acuan bahwa nanti pariwisata itu menjadi sebuah penghasilan devisa negara. Menggantikan masih baru dibangun ini bahkan planningnya kan ke sana. Nah ini membangun bagaimana menggerakkan potensi masyarakat itu menjadi entrepreneur pariwisata. Tapi kan kita tidak siap. Ya, nggak usah ngomong corona gitu ya. Persiapan untuk masuk 4.0 di sektor pariwisata aja kita masih keteteran sebenarnya, belum masuk bahkan. Satu itu. Seandainya itu sudah masuk, kayaknya sih nggak terlalu. Kita kan sudah tahu kondisi di Indonesia ini kan banyak ancaman, termasuk ketika spesifikasi negara kita itu negara yang di banyak gunung, bencana dan sebagainya. Ini pun belum ada sesuatu regulasi atau SOP yang jelas ketika seperti itu bagaimana gitu. Apalagi berbicara corona yang memang global, melanda dunia. Ini gitu. Kalau wacana-wacana pengembangan produk pariwisata itu sebetulnya mau diapakan Bromo ini, mau dibuat yang bagaimana, itu terbuka gitu peluangnya. Gitu. Tapi standarisasi untuk sebagai ini ya, kalau dulu saya ingat Gus Ipul, kitab suci ini apa sih digawe gitu. Nah ini yang saya kira kita tidak berbicara Bromo, Tengger Semeru aja, hampir seluruh Indonesia. Nah harapan ini mudah-mudahan ini didengar oleh provinsi, sehingga nanti kita diundang, kita duduk bersama 4 kabupaten
Kapan dibuka? Sebelum dibuka ini bagaimana persiapan membuat SOP ini 4 kabupaten termasuk BHRI, semua stakeholder diundang. Ya, betul. Misalkan kalau dulu jeep ada 6 orang, 6 penumpang, sekarang bagaimana kondisinya? Nanti kalau misalnya jadi 3 penumpang, terus gimana soal harga, soal ongkos naik dan sebagainya? Karena kalau 3 katanya tadi nggak mampu kan gitu, secara operasional. Saya kira ini nanti bisa dibicarakan dengan para pelaku juga kan gitu. Dan harus mulai dibicarakan hari ini sebenarnya ya, di proses bulan-bulan ini karena sudah masuk. Iya harus gitu. Harus secepatnya emang. Ada SOP-nya. Kalau tidak cepat nanti terpukul, kesuwen, meneng, nganggur, didol kabeh, buyar itu pariwisatanya kalau seperti itu. Ya bisa jadi. Pertanyaannya sekarang mau dijual kemana? Betul, lagi proses sepi memang. Bukan, masalahnya kan kendaraan jeep ini kan spesifik. Ya. Tidak seperti kendaraan niaga pada umumnya gitu. Kalau mau dijual kemana? Ini kan buah si malakama mereka. Betul. Akhirnya ya beralih profesi. Saya sudah menganalisa banyak hal itu kalau di promotor Semeru dengan adanya COVID ini. Bagaimana peran pemerintah ini turun tangan. Mereka membeli alat transportasi, pengembangan homestay dan sebagainya itu kan mereka juga menggunakan jasa bank juga. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan ini spesifik mereka dilindungi? Ya. Itu. Oke. Ya kan? Siap. Panjang ya, jadi itu catatan saya itu. Kayaknya penting kopi darat ambil dawa iki son. Nggak apa-apa, mau nggak kapan. Siap. Jadi saya sebetulnya hampir setiap hari saya ngedraft SOP untuk kegiatan-kegiatan pariwisata. Oke. Siap, Catris, matur nuwun, sukses selalu. Oke, sama-sama. Sudah cukup Amin. banyak wawasan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih, sukses. Assalamualaikum, Catris. Waalaikumsalam.